Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas besar 2 yang berjudul Fuel Production and Consumption tahun 1980 sampai 2021. Ya, pertama-tama perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andrea Gianina Surbakti dengan NIM 164233881. Kemudian ada saya Aditya Kristanto Samudra Marpaung dengan NIM 164233399. Kemudian ada Muhammad Sofwan dengan NIM 164234409. Kemudian ada Yurinda Naila Fajriani dengan NIM 164234463. Kemudian lanjut ke latar belakang. Perkenalkan, nama saya Yurinda Nela Fajriani dengan NIM 164234463. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai produksi dan konsumsi bahan bakar dari tahun 1980 hingga tahun 2021. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bahan bakar fosil telah membantu peradaban kita mencapai keadaan seperti sekarang ini. Kita telah menggunakannya untuk memberikan daya pada rumah, pabrik, dan kendaraan-kendaraan kita yang kita gunakan sehari-hari. Bahan bakar fosil adalah materi tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun yang lalu, kemudian terkena panas dan tekanan selama jutaan tahun pula. Bahan bakar fosil terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ada batu bara. Batu bara ditambang dan menjadi bahan bakar 1/3 pembangkit listrik dunia. Dan konsumen terbesarnya adalah negara Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua ada minyak mentah. Minyak mentah dipompa ke seluruh bumi dan dipecah melalui penyulingan untuk menghasilkan berbagai minyak yang kita gunakan sebagai bahan bakar, seperti bensin, solar, minyak tanah, dan sebagainya. Yang ketiga ada gas alam. Gas alam ini sebagian besar berupa gas metana yang diletakkan di dekat cadangan minyak dan menyebabkan berkembangnya proses fracking. Yang kontroversial, diperoleh dataset mengenai permasalahan di atas yang akan dilakukan analisis data oleh kelompok kami. Analisis data memiliki beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode PANDAS. PANDAS adalah kependekan dari Python Data Analysis Library. Nama PANDAS tersebut adalah turunan dari kata panel data. Pandas merupakan salah satu open source Python package atau library dengan lisensi BSD yang menyediakan banyak perkakas untuk kebutuhan data analisis, manipulasi, dan pembersihan data. Pandas mendukung pembacaan dan penulisan data dengan media berupa Excel spreadsheet, CSV, dan SQL, yang kemudian akan dijadikan sebagai objek Python dengan rows and columns yang disebut data frame, seperti halnya pada tabel statistik. Kemudian ada dekomposisi sistem yang akan kelompok kami gunakan pada analisis data pada tugas besar kali ini. Dekomposisi sistem yang pertama adalah mencari data yang sesuai. Data yang kami ambil adalah mengenai produksi dan konsumsi bahan bakar pada tentang tahun 1980 hingga tahun 2021. Yang kedua adalah mendeskripsikan data, yang ketiga mendefinisikan karakteristik data, yang keempat mendeskripsikan statistik data, yang kelima memvisualisasikan data, yang keenam mencari korelasi atau hubungan antar data, yang ketujuh melakukan pembersihan data atau data cleansing. Kemudian masuk ke karakteristik data. Ya, di sini kan ada beberapa kolom nih. Pertama ada kolom year. Year itu menunjukkan tahun produksi dan konsumsi. Jenis data di kolom year ini kuantitatif. Kemudian ada entity. Entity itu menunjukkan nama negara produsen dan konsumen. Jenis datanya masuk ke kategorikal. Kemudian ada gas production, meter kubik, yaitu dia ini menunjukkan nilai produksi gas per tahun dalam meter kubik. Jenis data juga di dalam kolom ini kuantitatif. Kemudian ada gas consumption, itu nilai konsumsi gas per tahun dalam meter kubik, kuantitatif juga. Kemudian di sini ada coal production, ton. Jadi dia itu menunjukkan nilai produksi batu bara per tahun dalam ton, kuantitatif. Kemudian ada coal consumption dalam ton, itu nilai konsumsi batu bara per tahun dalam ton, kuantitatif juga. Terus ada oil production meter kubik, itu menunjukkan nilai produksi minyak per tahun dalam meter kubik. Kemudian oil consumption, itu nilai konsumsi minyak per tahun dalam meter kubik. Ini kemudian ada gas production per kapita, itu nilai produksi gas per kapita dalam meter kubik. Kemudian ini gas consumption per kapita, nilai konsumsi gas per kapita dalam meter kubik.
Kemudian ini ada coal production per kapita, itu ada nilai produksi batu bara per kapita dalam ton. Kemudian ada coal consumption per kapita dalam ton, itu nilai konsumsi batu bara per kapita dalam ton. Kemudian ada oil production per kapita, itu nilai produksi minyak per kapita dalam meter kubik, kuantitatif juga ya ini datanya. Kemudian ada oil consumption per kapita, itu nilai konsumsi minyak per kapita dalam meter kubik. Kemudian yang terakhir ada kolom populasi ini, itu menunjukkan nilai populasi dari setiap negara per tahun, kuantitatif. Kemudian lanjut ke statistik data. Dari data-data tadi bisa kita peroleh countnya, jumlahnya, jumlah tahun, ini kayaknya nggak perlu dibahas. Terus ada jumlah gas segini, ya karena angkanya kebanyakan jadi muncul E. Terus ini untuk gas consumption-nya, coal production, coal consumption, dan seterusnya. Kemudian rata-ratanya mean segini 2000, nggak usah di ini yang tahun, langsung ke gas production, gas consumption, coal production, coal consumption, oil production, oil consumption, sampai seterusnya, sampai populasi. Terus ini ada standar deviasi, ini minimalnya, nilai minimal, ini nilai maksimal, ini persentil. Itu dari memakai fungsi df.describe ya. Kemudian lanjut. Nah, persentil dari kolom gas production itu nilainya segini. Kemudian persentil dari kolom gas consumption nilainya seperti ini. Ada E nya karena angkanya banyak nolnya. Kemudian ada persentil dari kolom coal production, ini segini nih. Nah ini kemudian ada persentil dari kolom coal consumption. Kemudian selanjutnya persentil dari kolom oil production. Lalu yang ini persentil dari kolom oil consumption. Nah yang ini nih, ini nilai maksimum dari kolom gas production nih, nilai maksimumnya di tahun 2019, entity world berarti satu dunia. Kemudian ini nilai maksimum dari kolom gas consumption di 2019 juga. Kemudian ini nilai maksimum dari kolom coal production di tahun 2013, nilai maksimum dari coal consumption juga di tahun 2013. Kemudian ini ada nilai maksimum dari kolom oil production, terus ini nilai maksimum dari kolom oil consumption. Nah ini nilai minimum dari kolom oil production segini, terus ini nilai minimum dari oil consumption. Oke, selanjutnya bakal ke visualisasi data. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data. Yang pertama yaitu perbandingan kategori. Ini bertujuan untuk membandingkan nilai-nilai dari suatu variabel bersifat kategorikal. Saya ambil contohnya di beberapa negara, terlihat bahwa perbandingan antara coal production dan coal consumption, yaitu negara China lah yang paling tinggi dengan coal consumption-nya. Dan selanjutnya ada perbandingan antara gas production dan gas consumption-nya, yaitu negara Argentina lah yang paling tinggi gas production-nya. Dan ada juga perbandingan antara oil production dan oil consumption-nya, yaitu negara Kanada dengan paling tinggi oil production-nya dan negara Brazil yang paling tinggi oil consumption-nya. Yang selanjutnya yaitu penampilan perubahan terhadap waktu. Ini bertujuan untuk menampilkan data dalam suatu periode waktu untuk menemukan tren atau perubahan terkait waktu. Terlihat perbandingan jumlah gas consumption di Indonesia, terlihat di beberapa tahun ada yang tren naik dan tren turun. Di tahun 2000 trennya mulai turun dan 2005 trennya naik kembali. Dan perbandingan jumlah oil consumption di Indonesia yaitu relatif naik, tapi di beberapa tahun ada yang turun juga. Dan perbandingan jumlah coal consumption di Indonesia, trennya monoton terus naik. Lalu selanjutnya ada penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Ini bertujuan untuk menampilkan bagaimana ranking atau urutan data atau objek di ranking dan menunjukkan proporsi bagian-bagian pada suatu variabel dan keseluruhannya.
Terlihat di beberapa program yang saya ambil, beberapa negara perbandingan antara coal production dan coal consumption-nya, yaitu China yang paling mendominasi, dan perbandingan antara gas production dan gas consumption di Norwegia, dan perbandingan antara oil production dan oil consumption-nya di Kanada. Yang selanjutnya yaitu plotting relationship, menunjukkan hubungan-hubungan antar data atau korelasi antar dua variabel atau lebih. Di sini scatter plot perbandingan gas production dan gas consumption-nya, rata-rata trennya naik dan ada beberapa yang turun. Dan untuk scatter plot perbandingan oil production dan oil consumption-nya relatif stabil. Dan scatter plot perbandingan coal production dan coal consumption-nya, ada yang tren naik dan tren turun. Setiap tahunnya berbeda. Oke, masuk ke korelasi data. Jadi ini ada beberapa yang sudah divisualisasikan ya korelasinya. Itu korelasi antara coal production sama coal consumption. Itu angkanya 1 berarti berbanding lurus. Jadi kok produksi batu bara sama konsumsi batu baranya itu berbanding lurus, sejalan. Kemudian gitu juga ke korelasi antara gas production dan gas consumption, karena mendekati 1 berarti berbanding lurus juga. Dan begitu juga ke korelasi antara oil production dan oil consumption, dia mendekati 1 berarti berbanding lurus, yang berarti produksi minyak dan konsumsi minyaknya sejalan gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada data cleansing. Data cleansing merupakan proses menghapus atau memodifikasi data yang dianggap tidak akurat atau tidak lengkap. Pada dataset yang kami punya, dari 15 kolom ini terdapat data yang error. Setelah dilakukan data cleansing dari 15 kolom ini, hanya tersisa 9 kolom seperti yang ada di sini. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, data yang digunakan untuk analisis berjudul produksi dan konsumsi bahan bakar pada rentang tahun 1980 sampai 2021. Yang kedua, statistik adalah data dalam bentuk angka yang diacak kemudian dikumpulkan, diolah dan dianalisis yang dikelompokkan agar bisa memberikan informasi secara jelas mengenai suatu masalah. Statistik dari data produksi dan konsumsi bahan bakar pada rentang tahun 1980 sampai 2021 menggunakan bahasa Python terdiri dari sampel data, rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai ekstremum, dan distribusi frekuensi. Yang ketiga, visualisasi data adalah membuat data yang sebelumnya susah untuk dibaca menjadi mudah dengan memberikan diagram-diagram tertentu. Fungsinya untuk membandingkan suatu data dengan data lainnya dan melihat hubungan suatu data dengan data lainnya. Yang terakhir, korelasi data digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Variabel bisa saja berhubungan sebab akibat atau berbanding lurus, tergantung seberapa besar nilai korelasinya. Jika korelasi nilainya mendekati -1, maka hubungannya berbanding terbalik. Jika bernilai 0, tidak ada hubungan, dan jika mendekati 1, maka hubungannya semakin berbanding lurus. Terima kasih.